Kegiatan berbelanja sudah menjadi kegiatan pokok bagi manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya, mulai dari belanja makanan, minuman, pakaian, hingga berbagai aksesoris lainnya. Dahulu, manusia berbelanja secara langsung dengan mengunjungi toko atau tempat yang menjual barang yang mereka inginkan. Namun, seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin mumpuni untuk dapat mengadopsi kegiatan berbelanja ini agar dapat dilakukan secara online kapanpun dan dimanapun. Semakin hari, kegiatan berbelanja online semakin merambah ke berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan berbelanja ini dirasa lebih mempermudah mereka karena tidak perlu mengeluarkan tenaga dan effort lebih ketika ingin membeli sesuatu karena mereka dapat langsung membelinya lewat smartphone ataupun device lain yang mendukung. Di balik kemudahan dalam berbelanja online, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan konsiderasi. Salah satunya keamanan pengiriman produk. Layaknya kegiatan berbelanja pada umumnya, paket pembelian tentunya akan dikirimkan oleh pihak logistik dengan bantuan kurir. Pembeli harus menunggu produk yang dibeli diantarkan oleh kurir ke alamat tujuan yang telah dimasukkan ketika pemesanan. Namun, terdapat kasus ketika kurir datang ke alamat tujuan dan pembeli sedang tidak ada di tempat tersebut. Pada saat itu, kurir akan melewati alamat tersebut dan akan mengantarkan paket tersebut keesokan harinya, dengan harapan pembeli ada di tempat tersebut untuk menerima paketnya. Kasus tersebut nampak tidak menjadi masalah, namun bagaimana jika paket yang dibeli merupakan barang yang sedang sangat dibutuhkan oleh pembeli? Pengunduran pengiriman produk selama 1 hari merupakan waktu yang cukup lama di masa genting. Apalagi, tidak ada jaminan bahwa paket tersebut akan diantarkan keesokan harinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi agar pembeli dapat selalu menerima paket pembeliannya kapanpun kurir datang melalui Integrated Safety Box. Apa itu Integrated Safety Box? Integrated Safety Box merupakan sistem untuk mengamankan produk yang dikirimkan oleh kurir di dalam suatu box yang terintegrasi dengan microcontroller dan internet, sehingga pembeli dapat mengontrol kondisi dari safety box tersebut. Sistem safety box ini memiliki komponen load cell yang berguna untuk mengukur berat produk yang berada di dalam safety box tersebut, agar pembeli dapat memiliki perkiraan terhadap jenis produk yang sedang ada di dalam box tersebut. Selain itu, safety box ini menggunakan keypad sebagai fitur keamanannya. Password dari safety box ini bersifat one-time password, sehingga tidak ada password tetap untuk mengakses safety box ini. Password dapat di-generate melalui website yang telah terintegrasi dengan microcontroller berupa ESP32 yang berada dalam safety box. Safety box ini menggunakan motor servo MG995 sebagai pengunci pintunya. Sistem ini terintegrasi dengan suatu website yang akan menampilkan kondisi real-time dari safety box dan juga riwayat perubahan safety box sebagai data tambahan ketika ada kasus pencurian. Sebagai gambaran, ini merupakan rangkaian dari sistem Integrated Safety Box. Di sini ada ESP32 sebagai microcontroller, lalu di sini ada breadboard dan ini terhubung dengan keypad membran, load cell yang terhubung terlebih dahulu ke amplifier sebelum ke ESP32-nya. Lalu di sini terakhir ada motor servo MG995. Selanjutnya di sini ada prototype 3D sebagai bentuk gambaran dari produk akhir dari sistem ini. Di sini ada gambaran sebuah box dengan di bawahnya di sini ada load cell, lalu di sini di depan pintunya ada keypad membran, yang di belakangnya itu ada motor servo yang digunakan sebagai pengunci dari safety box ini. Terus ada microcontroller yang dipasang di atas agar tidak menghalangi wilayah untuk menyimpan barang. Dan yang terakhir di sini ada power supply yang berupa baterai. Dan terakhir di sini ada tampilan untuk websitenya. Di sini untuk tampilan pertama adalah kondisi ketika safety box ini kosong. Lalu kondisi kedua di sini adalah ketika safety box ini mendeteksi ada produk yang disimpan di dalamnya. Menu ini juga akan menampilkan berat dari benda yang disimpan dalam safety box tersebut. Lalu menu ketiga di sini ada password generator. Di sini akan muncul password baru setiap website di load ataupun ketika kita menekan tombol refresh di sini. Dan yang terakhir di sini ada menu history yang merupakan riwayat perubahan kondisi dari safety box ini. Dan di sini dapat kita lihat kita ada kategorinya per bulan. Di sini per bulan Oktober 2022 dan di sini ada tanggalnya. Tanggal 7, 8, dan 15 di sini ada waktu-waktunya gitu, waktu ketika kondisi safety box ini berubah. Jadi history ini tidak menyimpan perubahan setiap dalam jangka waktu tertentu, tapi ketika ada perubahan kondisi baru disimpan di history. Dengan safety box ini, pembelanja online dapat berbelanja dengan lebih tenang karena sudah ada sistem yang dapat mengamankan paket pembelian mereka ketika tidak ada orang yang menerimanya secara langsung dari kurir. Ketika kurir sudah berada di alamat tujuan pengiriman, pembeli dapat memberitahu one-time password kepada kurir untuk dapat membuka safety box dan menyimpan paketnya di dalam.
Dengan begitu, kurir tidak akan dapat mengakses safety box tersebut dengan password lama, karena password baru akan di-generate. Sistem safety box ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan cukup terjangkau, apalagi jika pengguna sudah memiliki box yang dapat dijadikan sebagai wadah tempat sistem ini akan dipasang. Estimasi pembelian komponen untuk sistem ini adalah sekitar 240.000, sedangkan jika pengguna membutuhkan box untuk dijadikan sebagai wadah, maka pengguna dapat menambah sekitar 230.000 untuk membuat box kayu custom. Kiranya solusi safety box ini dapat membantu mengatasi permasalahan bagi para online shoppers di luar sana. Terima kasih.